Shalom. Senang kembali di tengah-tengah saudara. Dan saya senang dengan apa yang sedang dibahas di tempat ini, grow and multiply. Ya, semua kita sedang menggenapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yaitu kita semakin bertumbuh dari Kristen anak menjadi Kristen orang muda dan menjadi Kristen Bapak. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mau kita berfungsi karena ada misi yang Dia taruh dalam hidup setiap kita. Jadi coba katakan sebelahnya, jangan mati dulu sebelum berfungsi. Ini jam-jam rawan, saya berharap suara saya cukup clear sampai kepada saudara. Karena khotbah jam 1 itu khotbah yang penuh dengan tantangan. Dan ketika dijadwal saya dapat tantangan itu. Jadi dari depan saya sudah mendapatkan tantangannya. Oke, kalau saudara melihat apa yang saya kasih di gambar ini, yang ada, boleh ditayangkan gambarnya, boleh? Ya, gambar ini saya beri judul sharing saya siang ini adalah kasih yang mengubahkan. Kalau saudara adalah orang yang ditentukan atau disuruh untuk memilih, apakah saudara memilih orang-orang ini? Kalau kita mau jujur gitu. Kalau saudara disuruh oleh para pemimpin saudara dan dikatakan begini, coba kamu memilih beberapa orang untuk kamu muridkan gitu. Apa yang nanti keluar pertama di otak saudara? Jadi ketika Yesus memutuskan untuk memilih orang Galilea ini bukan hanya karena lokasinya yang berdekatan dengan Kapernaum, ya, dan di wilayah utara itu, tetapi Yesus melihat potensi yang sangat besar dalam pribadi orang-orang ini yang ketika nanti diperlengkapi, mereka tidak hanya bertumbuh tapi nanti bermultiplikasi. Lewat orang-orang sederhana ini, hari ini kita mengenal Injil. Kita juga menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kalau saudara ada di waktu itu, memang Yesus menurut saya dia tidak melakukan hal yang populis pada masa itu. Karena kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 2 dan orang-orang sekitarnya ketika mereka penuh dengan roh mereka berkata, bukankah mereka orang Galilea? Nah, saudara perlu tahu bahwa Galilea waktu itu kota yang di utara dan istilahnya metropolitannya ada di Yerusalem. So kota-kota yang pinggiran itu adalah kota-kota yang kota-kota yang kecil yang apalagi mereka kalau memakan ikan ambilnya dari Galilea. Jadi tukang ikannya banyak di sana. Jadi kalau hari ini mungkin ada orang hebat tiba-tiba kita bilang begini, bukankah ini orang dari Muara Baru? Gitu ya. Ya kalau Priok masih ini dari Muara Baru lebih spesifik gitu. Agak berat untuk kita terima bahwa ada hal-hal yang baik dari situ. Gitu. Jadi ketika mereka berkata, bukankah orang-orang ini orang Galilea? Itu sebetulnya sedang menunjukkan sesuatu yang agak negatif sebetulnya. Bukan orang yang sangat positif. Artinya, tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka menjadi pribadi yang luar biasa dan mereka menggemparkan begitu banyak orang. Karena bukan lagi mereka tetapi karena roh Tuhan yang ada di dalam mereka. Katakan amin. Nah kalau saudara melihat gambar ini ya mungkin ini gambar terbaru karena tinggal 11. Judas sudah pergi kali. Coba saudara hitung ya, ada 11 atau 12 ya. 2, 5, 6. Ya sama Yesus, jadi ini agak kurang lengkap ini gambar ya. Ini modelnya gambar AI ya, tapi harusnya 12. Anggap saja kita nih sepakat 12, oke? Sepakat ya? Duanya sedang ambil ikan di bawah. Oh lagi foto. Ya lagi foto. Satunya ngatur gaya, satunya ya gitu ya. Oke, kita sepakat ya. Tapi saudara tahu bahwa orang-orang ini menjadi pengubah dunia. Mereka ketika berfungsi dan mengubah sejarah modern, sejarah. Karena zaman Masehi mulai ketika Yesus dan orang-orang ini adalah pembuat sejarahnya. History makernya. Nah, orang-orang ini di dalamnya saya kira kita mesti tahu bahwa orang-orang ini ada, anggap saja ada Yudas di situ.
Ada Petrus itu, ada Thomas di situ, ada Filipus di situ, ada Yakobus dan Yohanes. Dan orang-orang yang saya sebut ini adalah orang yang sangat troublemaker. Yudas menjual Tuhan Yesus, ya, dan membuat proses penyaliban itu berlangsung. Dan Petrus yang sangat berkuar-kuar tetapi akhirnya menjadi penyangkal nomor satu yang pertama. Terus kalau saudara tanya Thomas itu menurut saya ini adalah orang yang sangat jujur zaman ini. Dia tidak, pokoknya kalau dia belum tunjukin telapak tangannya, saya belum colok tangan saya kayak itu tuh, saya nggak akan percaya. Nah saudara, kita perlu orang-orang yang jujur begini, tapi orang yang jujur ini tidak mempertahankan kenegatifannya, tapi mengizinkan dirinya untuk dijamah Tuhan. Karena kalau saudara trace perjalanan Thomas, dia pergi ke India dan membuat sejarah Injil di sana. Dia dalam kematiannya dia digoreng di penggorengan itu yang pakai tangan itu. Kalau saudara lihat yang di makanan-makanan India semuanya pakai tangan itu. Kira-kira Thomas itu pergi ke sana dan dia selesaikan. Itu luar biasa. Ada Thomas di situ, ada Filipus yang ketika Tuhan bilang, ya cobalah lu cari makan buat kasih makan ini orang. Ya, waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Alkitab menceraskan bahwa yang dia ngomong, Tuhan ngomong itu adalah mencoba untuk mengecek apa yang ada di pikirannya Filipus. Dan Filipus bilang, Pak Guru, ini roti 200 dinar ini aja gak cukup. Gua kerja 7 bulan untuk kasih makan ini orang, gajinya gak cukup. Gak cukup karena waktu itu orang kerja 1 hari 1 dinar. Kalau dia bilang 200 dinar itu berarti sudah lebih dari setengah tahun. Untuk bisa memberikan makanan orang-orang ini, dia bilang gak cukup. Ini berarti meragukan gurunya padahal dia sudah melihat orang lumpuh berjalan. Dan dia melihat begitu banyak perkara besar terjadi, tapi dia tetap ragu. Yakobus dan Yohanes, kalau saudara perhatikan di Alkitab, mereka yang minta, guru bolehkah kami minta api dari langit untuk kasih bakar ini orang-orang Samaria ini. Karena itu kan model kayak teroris banget gitu. Ya kan itu orang-orang yang rada-rada kacau sekali itu. Dan Tuhan tetap memelihara mereka. Seperti dia memelihara orang yang gak percaya, rada peragu, tapi duduk di samping saudara. Oke? Ya, dia memberikan kesempatan karena dia menunggu saudara, di waktunya kamu akan bangkit berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, kasih itu mengubahkan, saya masih prolog ya. Karena saya begini, saya merasa begini, penting sekali sudah pahami ini. Karena dalam ketika kita mempercayai bahwa kasih itu mengubahkan, berarti kita meniadakan kekerasan. Sudah setuju? Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah apapun di dunia ini. Enggak. Kekerasan berbalas kekerasan. Cuman kasih yang benar-benar bisa mengubahkan orang. Makanya Alkitab katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Yang mendamai orang keras dan keras. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, saudara, dalam praktek kasih saya kira Yesus mempraktekkan 2 hal. Pertama dia lakukan edifikasi. Coba katakan bersama saya, edifikasi. Lebih keras, edifikasi. Apa itu edifikasi? Edifikasi adalah praktek yang ditujukan dengan cara menegur, menasehati, mengajar. Menurut saudara kalau orang menasehati saudara, menegur saudara, itu adalah bukti kasih dia kepada saudara. Kalau beberapa pemimpin memberikan nasihat kepada saudara, apakah saudara dapat merasakan bahwa ini kasih pemimpin lagi mengasihi saya? Ya, atau PKS atau orang-orang Komsel mengasihi saudara, suruh yuk berhenti pinjol dong, nggak usah main judol-judol, mager terus begitu lama, lu habisin waktu gitu. Kalau itu kesukaanmu dan itu dinasehati dengan diajarkan dengan cara yang agak serius, apakah engkau bisa memaknai itu bahwa ini adalah cara saya dikasihi? Sayang banyak orang tidak menerima itu sebagai pesan kasih. Sehingga banyak orang tidak berubah dengan nasihat. Tapi yang kedua, Yesus tidak hanya mengasihi mereka dengan edifikasi, tapi dia mengasihi mereka dengan empati. Empati dengan simpati bedanya apa? Menurut saudara ada beda? Jangan bilang simpati itu kartu SIM card saya.
Simpati lebih ke permukaan. Kalau ada yang berduka cita dan di grup heboh dengan mengucapkan turut berduka cita, kamu lihat yang copy paste gambar RIP. Kalau itu masuk di WA saudara di grup dan diucapin, kamu mesti tahu itu hanya simpati, bukan empati. Tapi kalau empati dia bilang gini, bro, gue tahu ini sulit. Tapi saya sudah berdoa supaya Tuhan menguatkan kamu untuk melewati ini. Apakah itu personal? Yes. Dan itu yang disebut simpati, empati. Nah, Yesus tidak simpati saja, tapi dia berempati dengan semua murid. Itu sebabnya kasihnya mengubahkan orang-orang yang sederhana ini. Jadi saya percaya bahwa kalau kita mau berfungsi untuk bertumbuh dan bermultiplikasi, mari kita praktekkan ini. Tadi saya dapatkan definisi yang baik dari KID. KID bilang kebenaran terus harus dipraktekkan di dalam kasih. Kebenaran dalam kasih. Karena kebenaran tanpa kasih adalah brutal. Tapi kasih tanpa kebenaran adalah sentimental. Jadi kita banyak main di perasaan, ngulik-ngulik perasaan. Tapi itu gak membawa kita kemana-mana. Padahal kita perlu berubah. Coba katakan sebelahmu, yuk kita berubah. Kita harus berubah bersama-sama. Nah mari kita lihat ayatnya. Nah ini saya ingin supaya kita baca bersama-sama hanya 3 ayat. Semoga jelas di layar. Baca bersama-sama 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara, saya mulai dengan ini apa yang Rick Warren katakan. Boleh klik selanjutnya. Ya, Rick Warren katakan kasih itu seperti lautan. Anda dapat melihat awalnya tetapi tidak akhirnya. Dan ini adalah kasih-Nya Allah. Saudara berdiri di pinggir atau saudara berjalan di lautan, berlayar di lautan. Saudara boleh melihat awalnya, titik awalnya. Tapi saudara tidak tahu lautan itu berakhir di mana. Demikianlah kasih Allah. Saudara bisa merasakan bagaimana saudara dijamah oleh Tuhan. Mengalami kebaikan dan kasih itu di dalam hidupmu. Saat pertama kamu jatuh cinta. Mengalami Tuhan dan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran manusia itu. Ngalir dalam hidupmu. Tapi engkau tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Karena sampai hari ini kasih itu masih menggetarkan hatimu. Itu sebabnya kita pasti akan diubah dan terus berubah menuju keserupaan dengan Kristus. Karena kasih-Nya tidak pernah gagal. Jadi Rick Warren mengatakan ini sebab kasih itu kekal. Kasih itu adalah Allah sendiri. Sehingga kita tidak mungkin selesai kecuali kita tinggalkan dunia ini. Nah karena itu saudara mari kita perhatikan selanjutnya. Perubahan kasih itu akan terjadi jika kita pahami ini. Pertama, kita sadar bahwa kita telah dikasihi Allah saat kita tidak pantas mendapatkan kasih itu. Roma 8 ayat 5 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita bukan siapa-siapa, ketika kita tidak punya jasa apa-apa, Kristus telah datang dan mati bagi kita. Bahkan ketika saudara masih miskin, belum bisa memberikan persembahan sekalipun, Allah telah datang tertarik bagi saudara dan Dia telah menyiapkan berkat berkelimpahan sehingga hari ini mungkin banyak yang kalau kita ketres ke belakang kita bukan siapa-siapa, kita orang yang mungkin saja dibilang kita orang gagal. Tapi hari ini kita melihat kebaikan Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan segala yang baik dari tangan-Nya. Saudara, karena Allah menginginkan kita hidup sebagai anak-anaknya, pewaris kerajaannya. Nah, saudara, ketika Andi seorang Marty Clough mengatakan begini. Dia katakan ketika Anda menyadari bahwa Anda sangat dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Itu memungkinkan Anda mencintai dengan mendalam.
Nah saya gini saudara, ketika kita lihat bagaimana cara Tuhan bergerak. Dia selalu datang bukan menjumpai orang-orang hebat. Tapi dia menjumpai mereka yang kurang beruntung itu. Jadi dia datang ketemu model Sakius, Lewi pemungut cukai, bertemu dengan wanita yang tidak dianggap. Pokoknya orang-orang yang terpinggirkan, dikatakan sampah masyarakat atau penyakit masyarakat. Allah justru tergerak, Yesus tergerak untuk membereskan masalah itu. Nah, saya percaya bahwa gereja Tuhan hari ini ada dan semua kita dipanggil. Bukan hanya duduk sebagai penjaga-penjaga Injil. Bukan. Tapi kita diminta untuk membawa Injil itu sampai ke ujung mereka yang sangat menantikan Injil itu. Dan mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung. Yang harus kita jumpai. Jadi saudaraku, mari kita bergerak bersama karena saya percaya ketika pergerakan itu kita lakukan bersama-sama, maka fungsi gereja, fungsi tubuh Kristus ini menjadi jawaban untuk dunia ini. Dan dunia sedang menantikan kita untuk memberikan jawaban bagi mereka. Nah, saya ingat dulu ketika kita memulai pelayanan, jarang orang bisa masuk ke dalam komunitas kita. Ya, misalnya kalau saudara tergabung dengan klub mobil ya. Mobilnya ada komunitas ya. Komunitas. Saudara harus punya dulu gitu. Misalnya komunitas RS King. Ya, RX ya, bukan RS. RX King gitu ya. Ada yang pernah tahu motor itu? Tahu lah. Itu legend banget. Kemarin ada yang datang ke rumah cerita, wah kemarin saya jual RX King saya yang masih original laku 37,5. Hah? 37 juta. Saya bilang kok gitu mahal ya? Iya, karena semuanya masih ori. Kalau udah dimodif gak ada harganya. Jadi ingat saudara, kalau engkau masih original, baru nilaimu tinggi. Kalau udah dimodif-modif, ternyata nilainya turun. Kalau saudara mau masuk ke dalam klub itu, orang akan tanya, kamu punya yang tahun berapa? Gitu kan? Nggak mungkin, saya belum punya motornya. Lu salah masuk kali. Lu ngapain ada di sini? Karena komunitas ini untuk mereka yang sudah punya motor RX King. Nah dulu konsep penginjilannya begitu saudara. Kamu terima Yesus dulu, baru nanti kamu diterima di Komsel. Tapi dalam definisi misi akhir-akhir ini itu dianggap tidak relevan. Karena orang harus diterima dulu, baru nanti dia boleh diajak untuk percaya kepada Yesus. Dulu orang harus, orang masuk Abalov susah. Semuanya susah, aturannya pintu-pintu harus lewatin. Baru nanti kamu ada di sini. Tapi sekarang enggak. Ternyata kita semua sadar bahwa komunitas kita harus buka pintunya lebar. Supaya orang masuk. Setelah kita terima dia, maka gampang dia akan jadi bagian dari keluarga kita. Nah, saya percaya itulah yang dilakukan Yesus. Yesus bukan menunggu orang-orang ini percaya baru nanti dia datangi. Enggak. Sakeus baru pengen ketemu Yesus. Walaupun dia masih seorang pemungut cukai. Yesus berkata, oke, aku mau datang ke rumahmu. Aku mau datang. Aku mau mampir. Komsel-komsel, mari kita berfungsi dengan mulai membuka akses agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh datang. Tadi saya baru di ibadah itu, ketika kita terus konsen kepada hal ini. Tadi ada 2 dari agama yang lain. Dr. Yosi itu dokter psikologi ya. Dia bawa pasiennya beragama yang lain. Tapi kamu datang, saya belum pernah ke gereja. Oke, kamu datang. Kebetulan yang khotbah Kak Edi, lucu-lucu dan tadi dia begitu senang karena raja akhirnya didoakan juga. Ya, jadi gereja sudah mulai terbuka, gitu. Dan bahkan orang-orang Komsel berkata, nggak apa-apa agamamu masih itu. Mari datang ikut aja kalau mau ikut di tempat kami. Ya, jadi ternyata konsepnya harus kita rubah dan ini biblikal. Karena Yesus mendatangi mereka yang belum termasuk dalam bilangan itu. Setelah itu
mereka akan masuk bersama-sama. Nah, yang kedua saudara, kasih itu akan mengubahkan kehidupan. Kalau kita menyadari bahwa ketika kita dibenarkan itu bukti kasih Allah. Bukti kasih Allah membenarkan saudara, menyucikan saudara, ya memurnikan, memuliakan hidup saudara. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Karena kita tidak punya jasa apa-apa. Kita tidak disebut punya kelayakan untuk kita ditolong. Tidak ada jasa kita. Tetapi Tuhan mau datang dan menyelamatkan kita. Nah saudara, pada satu waktu saya diinspirasi dengan satu cerita yang saya baca di artikel. Dia bilang ketika manusia mau diselamatkan terjadi dialog. Dialog antara manusia dengan Tuhan. Ketika manusia dalam keputusasaannya dia datang sama Tuhan dan dia bilang begini, Tuhan bagaimana caranya supaya kami bisa bersekutu kembali dan mengalami penebusan. Karena walaupun kita bunuh kambing, domba yang paling tambun pun kan itu hanya menghapus sementara. Padahal manusia ini akan terus berdosa dan terputus hubungan dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Nah Tuhan berkata begini, yang bisa menyelamatkan manusia adalah manusia. Tapi yang bisa menyelamatkan manusia itu selain dia manusia, tapi dia juga tidak berdosa. Padahal kita tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, turunan Adam semuanya berdosa. Dan gak mungkin bisa menyelamatkan manusia yang lain. Nah, akhirnya manusia sadar bahwa manusia bilang begini, oke, manusia ada di bumi, tapi yang tidak berdosa ada di sorga. Bolehkah yang di sorga datang menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan kami? Nah, ini analogi saja. Tetapi akhirnya terjadi deal, kesepakatan. Bahwa yang di sorga datang mengambil rupa manusia, rupa insani. Dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia seperti dikatakan Filipi itu. Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara dan saya, kita semua diselamatkan. Kasih tepuk tangan buat dia yang hari ini saya percaya ada di tengah kita. Dia sedang ada karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di tengah kita. Ya, jadi adalah bukti kasih Allah bahwa kita bisa diselamatkan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, saya percaya kasih itu akan mengubahkan jika setiap kita mau berfungsi menjadi jembatan kasih bagi orang lain. Nah ini penting karena setiap kita bisa menjadi jembatan kasih sesuai dengan latar belakang kehidupan kita. Ketika Kristus mati bagi kita dan kita masih dalam keadaan berdosa. Setiap kita punya dosa yang berbeda-beda. Punya latar belakang yang berbeda-beda. Dan latar belakang itu saya percaya justru disiapkan Tuhan ketika kita melewati proses atau sekolah kehidupan itu. Itu menjadi modal untuk kita menolong orang-orang lain yang mengalami problem yang sama. Kesulitan dan penghidupan yang atau kegagalan yang sama. Allah mau kita berperan di situ. Ayat 10 dikatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah saudara, ingat saudara, semua orang yang belum diselamatkan disebut setrunya Allah. Setru itu apa? Musuhnya Allah. Setru itu musuhnya Allah. Orang yang belum percaya, dulu kita menjadi musuhnya Tuhan. Karena kita membelakangi Tuhan. Makanya perlu hari ini, Yesus sudah kembali ke sorga dan nanti kita peringati tanggal 29 nanti. Saudara, Yesus meninggalkan pesan untuk kita
menjadi jembatan Dia buat mereka yang masih menjadi seterunya Allah. Dan diperlukan kita semua. Coba katakan sebelahmu, Tuhan perlu kamu. Tuhan perlu kamu. Karena di luar sana mereka adalah seterunya Allah. Saudara pernah mendengar ada istilah gini. Tuhan mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa. Pernah dengar itu? Ya, Tuhan mengasihi mengasihi orang berdosa, tetapi kita harus benar dalam arti ini. Saudara, konteks ini adalah konteks buat ketika kita ada di dalam komunitas keluarga. Jadi maksudnya gini, kalau saya dengan beberapa orang di sini kita satu komsel, satu waktu orang komsel kita jatuh ke dalam dosa, kita harus kasih tahu dia, ingat Tuhan membenci dosamu, tapi tetap mengasihi pribadimu. Tapi kok statement ini tidak berlaku buat orang yang di luar sana. Karena orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan benci dirinya, Tuhan benci dosanya dan benci pribadinya. Seterunya Allah, musuhnya Allah. Tidak bisa. Itu sebabnya saudara dan saya dipercayakan misi ini untuk kita menjadi jembatan agar mereka bisa mendapatkan kasih yang dari Allah. Agar mereka berubah. Nah, jadi gini, kalau begitu ketika ada orang yang di dalam komunitas kita jatuh ke dalam dosa, mengalami berbagai tantangan dan pergumulan, kegagalan dalam kehidupan, saudara, kita tidak boleh menjadi hakim. Karena Tuhan memang membenci dosanya, tapi pribadinya dia tidak benci. Karena sekali Tuhan jatuh cinta sama saudara, dia tidak pernah mengubah cintanya. Dia tetap cintanya buat saudara kekal selama-lamanya. Nah itu saudara, kasih tahu setiap orang yang sekarang mungkin lagi undur, kasih tahu mereka, ingat kamu kembali. Karena Tuhan tetap mengasihi pribadimu. Tuhan tidak suka dosamu, tapi dia tetap menyukai pribadimu. Ini berita Injil yang baik untuk kita. Nah, tetapi buat orang yang di luar, Tuhan tidak suka dua-duanya. Itu sebabnya kita mengembang misi ini menjadi jembatan agar orang lain bisa datang dan mengenal Tuhan. Nah, dalam hal ini saudara, saya kira kita tidak hanya berbicara tentang orang di luar sana, tapi kita juga bisa menjadi jembatan supaya orang-orang di sekitar kita mengalami kelebihan-kelebihan kita. Karena bukan hanya orang luar yang memerlukan Kristus dan mereka perlu bertumbuh, grow dan multiplikasi, tapi orang-orang sekitar kita pun perlu mendapatkan perhatian kita. Terlebih orang-orang yang dianggap kurang. Nah, hari ini saya sebelum mengakhirinya, saya ingin istri saya bercerita sedikit, ya. Kasih tepuk tangan biar semangat begitu ya. Ya. Karena saya kira gini, untuk menjadi jembatan, boleh jalan ke depan supaya waktunya tidak habis. Ya. Karena gini saudara, ketika kita berbicara untuk menjadi jembatan, kita harus cek dulu Tuhan, saya ini bisa kasih kontribusi apa untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Potensi saya nih, karena mungkin tidak semua kita punya keberanian untuk menghadapi orang yang belum percaya. Tapi kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membuat hidup mereka bisa maksimal. Dan dalam kemaksimalan itu mereka justru bisa menjangkau orang-orang lain untuk bawa kepada Tuhan. Silakan Ibu, silakan bercerita. Ya, jadi ini ada pelayanan tentang pelayanan dia di ibadah yang kalau ibadah di bawah disebut ibadah Nusantara. Kalau kita di tempat kita namanya ibadah Nehemia. Oke, baik. Salam semuanya. Terima kasih untuk bisa bersaksi ya. Ini saya bukan berkhotbah tapi saya bersaksi apa yang kalau kita mau menjadi jembatan Tuhan dalam hidup kita,
tentu kita harus lihatnya ke dalam. Saya ya orang awam lah, maksudnya nggak terlalu, ya maksudnya ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan yang tinggi. Tapi saya minta Tuhan, sejak setelah anak saya besar, mereka sudah gede-gede, sudah menikah, ada yang udah menikah. Saya di rumah sendirian, maksudnya walaupun pelayanan, mendampingi Bang Eli, pelayanan konseling dan lain-lain. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau melakukan sesuatu yang lebih untuk orang lain. Kasih dong saya pekerjaan itu, saya bilang sama Tuhan. Akhirnya Tuhan, waktu itu kita di home ada pelayanan orang-orang perantau. Gereja, ibadah jam 1, namanya ibadah Nehemia. Dan di situ Tuhan, waktu itu ada aja cara Tuhan. Kalau kita minta pekerjaan dari Bapak, Tuhan tuh kasih loh. Iya, karena Bapak bilang tuayan banyak tapi pekerjanya sedikit. Makanya harus minta pekerjaan dari Bapak. Jangan duduk-duduk manis aja, nanti Tuhan akan tanya kita. Jangan, ini bukan khotbah ya. Jadi akhirnya saya tanya Tuhan, apa sih Tuhan yang saya pengen kerjakan? Karena kita orang-orang perantau, mereka punya pola yang salah. Ya, jadi banyak kan orang-orang tuh dari timur, orang-orang timur itu pada umumnya tuh keras. Dalam mendidik anak, dalam hubungan suami istri. Mereka itu gimana ya? Kalau ngomong aja mau berantem, sedikit itu laki-laki main tangan ke istrinya. Jadi waktu itu saya ketemu mereka, ada 7 pasang. Saya bagi hidup sama mereka, saya mulai memuridkan mereka. Saya bilang, ingat harus miliki kasih Tuhan di dalam hidupmu. Ingat anak itu adalah pemberian Tuhan, tidak semua orang dipercayakan. Ya, diberikan anak. Kalau kamu dikasih sama Tuhan, berarti Tuhan mau ada satu tujuan dalam hidup kamu untuk kamu mendidik anak-anakmu. Tapi karena mereka stres, orang-orang itu kan mikirin gaji, ya. Ibu-ibu bagaimana harus mengatur rumah, mengatur keuangan. Saya ajarkan semua. Saya bilang saya cerita mulai dari pengalaman saya dalam mendidik 4 domba yang Tuhan percayakan itu yang tadi foto itu. Ya, jadi sejak kita punya anak, saya bilang saya tidak memilih untuk apa-apa. Saya konsen pada anak-anak. Jadi kalau memang saya tuh banyak tidak dikenal. Kalau ada acara-acara besar waktu itu Bang Eli udah jadi song leader yang kemana-mana. Ada konser, ada apa. Saya tuh jalan sama anak yang 4 orang gitu, ngekorin gitu. Jadi satu waktu ada acara gede ya, saya aja nggak dikenal tuh. Ibu jangan masuk sini. Jangan di sini katanya masuk. Karena memang kalau ibu-ibu kalau masih punya anak kecil itu kan ya ibu-ibu tahulah ya. Tapi ya itu akhirnya saya memuridkan mereka. Dari pemuridan itu 7 pasang itu. Saya memuridkan mereka jadi mereka berubah dari pola hidup mereka. Yang dulunya tampar istri sekarang enggak. Yang dulunya anaknya nakal sekarang anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Saya cerita satu keluarga. Satu keluarga ini mereka berdua ini sama-sama keras. Mamanya keras, papanya juga keras. Jadi anaknya itu kasihan banget. Anak waktu masih dipukul bukannya tambah baik, malah tambah bandel. Satu ketika papanya pulang, mamanya udah hajar juga anaknya. Tapi papanya pulang, anaknya unjuk rasa. Anaknya itu naik di atas meja makan, loncat-loncat nantangin papanya. Dia pukul, besoknya lagi dia bukan naik di atas meja, tapi naik di atas kulkas. Anak-anak itu sangat luar biasa. Tapi setelah orang tuanya dimuridkan, mereka berubah pola pikir mereka. Mereka mengerti bahwa anak adalah milik pusakanya Tuhan. Mereka mulai mengasihi mereka. Ajak berdoa anak-anak, saya bilang minta ampun, minta maaf sama anak, rangkul mereka. Jadi orang-orang yang kita muridkan sekarang mereka di rumah mereka selalu ada mesbah keluarga. Saya bilang harus ada mesbah keluarga. Karena itu yang kita lakukan. Saya sama Bang Eli lakukan itu sampai sekarang. Kami melakukan karena kita tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang menguatkan kita, memberi kita kemenangan, memberi kita solusi, memberi kita jawaban. Hal-hal itu sederhana itu yang saya bagikan ke mereka. Bagaimana saya merasakan. Ya kalau kamu susah ingat. Tuhan bilang burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan kasih makan.
Apalagi kamu. Jadi hal-hal itu sederhana itu yang saya terapkan ke mereka. Kebenaran-kebenaran saya bukakan kepada mereka. Dan paradigma mereka berubah. Sekarang pemuritan itu berjalan sampai hari ini. Dari 7 pasang, sekarang 10 pasang. Naik lagi 10 pasang. Jadi sekarang kalau kita kumpul, kira-kira sekarang saking ininya ya terharu karena melihat perubahan hidup mereka. Karena saya tahu mereka itu orang-orang yang tidak diperhatikan, diperhitungkan. Tapi Tuhan memakai saya untuk mengubah mereka. Akhirnya lewat kehidupan mereka yang mengalami perubahan. Banyak keluarga-keluarga di sana diubahkan. Baik dalam keuangan mereka, di dalam mendidik anak, dalam hubungan suami istri. Mereka dipulihkan. Jadi terus saya minta hikmat Tuhan. Gimana Tuhan supaya ini orang-orang ini bisa dikembangkan, diedukasi. Saya doa, Tuhan bilang ajarin mereka tentang keuangan, ajarin mereka tentang emosi. Saya minta hikmat, ada di gereja-gereja kita kan banyak orang-orang yang bisa untuk mengajar mereka di dalam keuangan, mengajar mereka di dalam kepemimpinan. Nah, hari ini kita lagi belajar untuk mengarahkan mereka supaya menjadi pemimpin yang baik di perusahaan mereka, di tempat mereka kerja, terlebih di dalam keluarga dan di dalam pelayanan. Ingat, kita semua dipanggil. Bukan hanya duduk-duduk di sini, tapi kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Bapa. Coba pulang dari tempat ini, tanya Tuhan, apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang lain supaya orang lain bisa punya hidup yang lebih baik dan dia juga bisa menerapkan itu di dalam orang-orang lain. Jadi pemuritan itu kalau kita berubah, orang berubah, yang lain berubah, akhirnya dunia dipenuhi dengan orang-orang yang baik. Ya, itu aja. Tuhan Yesus berkati. Iya, saya mendapat kesempatan untuk mengajar mereka dan poin saya mengajarkan khususnya dalam keuangan. Saudara, saya ketika kami memulai pelayanan kan masih sangat sulit. Ketika saya full time pertama di Abalov, gajinya untuk sekolahkan 3 anak itu walaupun udah didiskon mentok, tapi akhirnya nggak mampu bayar. Saya pindahkan kembali, saya keluarkan mereka dari Tunas Bangsa karena memang nggak sanggup untuk membayarnya. Tapi kami berubah ketika saya menerapkan kita mesti hitung berkat, count the blessing. Kalau kamu hitung berkat, kamu gampang bersyukur. Dan semakin kamu bersyukur, saya suka dengan statementnya Iwan Wahyudi ya, JW, ya pokoknya itu ya. Dia bilang semakin kita bersyukur, semakin kita berjalan ke pintu mujizat yang Tuhan sediakan buat hidup kita. So saya setuju banget. Karena ketika kita count the blessing, apapun saya pulang, saya orang kasih 10.000, saya bilang tulis di bukunya, kita hari ini dapat 10.000. Jadi ketika waktu itu nasi bungkus itu 5.000 rupiah tahun 90-an. Waktu itu ketika saya pulang pelayanan dan saya pulang dapat 3 nasi bungkus. Saya bilang tulis kita dapat uang 15.000. So kadang kita selesai akhir bulan, kita waktu kasih perpuluhan, kadang gede sekali. Tapi saya bilang kita harus disiplinkan diri kita di sini. Karena akhirnya kita begitu kagum lihat, ini ternyata yang kita dapat dari Tuhan begitu banyak. Kalau kamu lihat hanya gajimu, kan kayak sumbernya cuma satu, ternyata kita bisa lihat sources bagaimana Tuhan memelihara kita dari sumber yang sangat tak terbatas. Nah, kami mencek keuangan mereka dan mereka mulai bersaksi. Ternyata kita nggak perlu ngeluh karena kita perlu hanya mengatur saja karena ternyata Tuhan memberkati kita luar biasa. Bahkan jemaat-jemaat yang para pemimpin yang ikut mentoring itu waktu saya ngajar tentang keuangan buat anak-anak Nehemia. Saudara tahu mereka sekarang praktik dan mereka berkata, ya astaga ternyata kami diberkati luar biasa. Ternyata yang sebulan kalau kita hitung ternyata begitu banyak berkat. Coba Bapak Ibu yang masih gagal dalam keuangan, coba tulis. Bukunya kami masih simpan, nggak tahu Ria yang simpan. Pokoknya waktu itu saya bilang kita sebelum menang benar keuangan, hitung berkat. Karena dengan kita hitung berkat, kita gampang bersyukur. Jadi ini tips-tips ya waktu kami mengajarkan itu. Nah saudara, ketika Tuhan menaruh cinta dan kasih sayang di hati kita kepada seseorang, dia menawarkan Anda kesempatan
untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang itu. Jadi hari ini tadi Ibu Ria tadi sampaikan, coba pulang tanya ya, bagaimana di komunitas kita, apa yang kita perlu lakukan supaya fungsi komunitas kita menjadi jawaban bagi dunia ini. Bayangkan setiap komunitas bekerja dengan luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, kasih, saya tutup dengan ini. Kasih adalah sebuah perintah yang perlu kita lakukan. Tetapi untuk mengasihi orang lain, kita perlu hikmat. Sebab setiap manusia mempunyai bahasa kasih yang berbeda-beda. Nah, saya punya satu kisah yang ingin saya kisahkan sebelum nanti kita berdoa. Bahwa kasih itu ketika kita minta Roh Kudus untuk mempraktekkan kasih itu tepat sasaran, itu baru bisa mengubahkan, bahkan memulihkan hubungan yang agak retak. Saya dalam waktu yang lama saya tahu ada seorang yang sekarang sudah almarhum agak tidak, ya dia tidak nyaman dengan saya, tidak suka, artinya kasarnya tidak senang dengan saya. Entah apa itu. Setiap orang, ingat saudara, makanya kita nggak perlu mau menyenangkan semua orang. Karena ada orang yang baru lihat wajah kita dia udah nggak suka. Dan nggak usah peduli gitu dengan itu. Karena itu ada di otaknya katanya. Jadi biarkan saja, yang penting kamu tidak boleh jadi batu sandungan. Kamu tidak berhenti berusaha untuk membuat rekonsiliasi. Jadi saya sudah mencobanya dengan berbagai cara. Tapi ternyata tidak pernah berhasil. Ya, setelah retret, pelukan gitu ya, ini pulang ada lagi, ada aja lagi. Ya, satu waktu saya dengar dia sakit. Saya bilang seorang staf, yuk kita berkunjung. Ya, jadi kami datang, kami bawa buah, kami bawa segala sesuatu yang kita perlukan. Saya masukkan sedikit uang untuk memberikan berkat buat dia. Ternyata orang ini bahasa kasihnya dikunjungi. Bukan dipeluk, di retreat. Kalau pelukan di retreat itu penyelesaian gampang. Tidak semua orang mau pelukan dan selesai. Itu kecuali Teletubbies. Ya pokoknya gitu ya. Teletubbies gitu. Tidak semua begitu. Ternyata kunjungan itu lebih mengena gitu. Setelah itu orang ini sering telepon saya doakan dia, kita ngobrol gitu. Kayak nggak terjadi apa-apa. Dan dia sudah almarhum. Saya bersyukurnya ketika dia sebelum meninggal, dia bilang, dia ada di tempat area lain dari Abelov, orang Abelov juga tapi di area lain. Dia sebelum meninggal, dia bilang pesanin anak-anaknya. Tolong nanti kalau papa satu waktu meninggal, mintalah Om Eli untuk nanti satu hari dia bisa, maksudnya menjadi bagian dari ibadah penghiburan papa gitu. Jadi udah pesankan. Nah, ketika anaknya telepon saya merasa, oh berarti orang ini benar-benar sudah sembuh. Jadi gini saudara. Kasih itu mengubahkan, tetapi kita tidak cukup hanya simpati, kadang empati yang dalam itu baru bisa mengubahkan orang. Dengan mendatangi rumahnya, ternyata dia menunjukkan bahwa, maksudnya dia merasa saya sudah menunjukkan empati. Betul-betul tidak hanya lip service, pelukan di retreat itu selesai gitu ya. Bukan berarti nggak salah sih peluk-pelukan di retreat gitu ya. Ya biasanya kalau kita camp pekerja kan waduh semua saling melukai itu datang untuk saling minta maaf. Ya, tetapi kalau itu ada saudara, tambahin dengan martabak ke rumahnya kalau setelah pulang dari retreat supaya sembuhnya permanen gitu. Karena kadang-kadang dia tidak sembuh gitu ya. Nah, hari ini percayalah hanya kasih yang mengubahkan. Yuk praktikkan kasih. Kita sudah mendengar khotbah begitu banyak tentang kasih. Maukah kita praktikkan kasih itu. Mulai dari orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang sudah menurut saudara ada hal yang perlu dibereskan. Jangan hanya
tunggu retret, tunggu telepon atau apa lain. Tunjukkan empati saudara yang lebih dalam. Karena dunia ini sendiri menantikan anak-anak Allah perlu bangkit dan bertindak untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk menolong setiap kita agar bisa praktekkan kasih kita dengan tepat sasaran. Mari semua kita berdiri. Saya berdoa hari ini kasih Tuhan mengalir kepada kita. Haleluya.